Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Anggra ingin menceritakan sumber buku rujukan implementasi kurikulum Merdeka atau IKM, yang kurikulum yang sedang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita Nadiem Makarim. Oh ya teman-teman, di sini saya ikut acara Gaskan Bercerita by podcast kami Sleman dengan tagline Get Ready for Your Story. Well, here is the story. Resensi buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka oleh Ridho Islami. Dunia pendidikan sedang bertransformasi ke arah yang baru. Perubahan arah ini merupakan responsibilitas terhadap perkembangan dan perubahan zaman. Salah satu tokoh pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Jauh sebelumnya pernah mengusung konsep pendidikan yang sejalan dengan arah baru saat ini. Penulis mencoba mengutip dan meresensi beberapa tulisan yang berkaitan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah mendidik anak yang akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, mereka merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Hal ini sangat relevan dalam kaitannya mendidik bangsa menghormati alam. Manusia yang akan menjaga kelestarian alam adalah manusia yang merdeka jiwanya, tidak didikte, dijajah oleh hawa nafsu saja, melainkan merdeka untuk berpikir, memakai nalar dan tenaganya untuk kepentingan bersama umat manusia. Saat ini, kemerdekaan secara kenegaraan sudah kita capai. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menyatakan hal tersebut dengan tegas. Republik Indonesia sudah berusia 70 tahun. Namun, apakah kemerdekaan secara hakiki setiap manusia Indonesia sudah kita dapatkan? Apakah benar kita sudah memanfaatkan kemerdekaan itu untuk kepentingan hidup bersama? Tidak hanya manusia, tetapi juga binatang dan tumbuhan. Apakah benar kita mendidik anak-anak kita menjadi pemikir yang merdeka, yang tidak dijajah oleh kepentingan-kepentingan lain yang pada akhirnya merugikan hidup kita sebagai manusia? Mengenai hal ini, Ki Hajar Dewantara mengatakan tentang zaman yang akan datang, maka rakyat kita ada di dalam kebingungan. Seringkali kita tertipu oleh keadaan yang kita pandang perlu dan laras untuk kehidupan kita, padahal itu adalah keperluan bangsa asing yang sukar didapatnya dengan alat penghidupan kita sendiri. Demikianlah acap kali kita merusak kedamaian hidup kita. Pendidikan kita selama masa kemerdekaan ini telah menghasilkan pembangunan kota-kota besar, pertambangan, industri berat, pembukaan lahan hutan untuk perkebunan, penggunaan pupuk kimia secara luas dan pada pertanian, penangkapan ikan yang ekstensif, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengeksploitasi sumber daya alam secara masif. Apakah itu benar-benar perlu dan sesuai dengan tujuan kehidupan kita? Atau seperti kata Ki Hajar Dewantara di atas, seringkali kita tertipu oleh keadaan yang kita pandang perlu dan laras untuk kehidupan kita. Dalam hal pendidikan yang memerdekakan ini, Ki Hajar Dewantara mengedepankan praktik model pendidikan yang berpusat pada siswa yang kita kenal sebagai student-centered. Secara eksplisit beliau mengatakan, guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, akan tetapi harus juga mendidik si murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu yaitu yang bermanfaat untuk keperluan lahir dan batin dalam hidup bersama. Nah, metode pembelajaran yang disarankan oleh Ki Hajar Dewantara ini mengajak para guru untuk membumikan teori serta konsep yang ada pada buku-buku. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan masalah-masalah lokal yang bisa
dilihat dan dialami murid-murid secara langsung dan saat proses pembelajaran. Misalnya, ketika membahas keanekaragaman hayati dengan konsep dari buku, siswa diminta mencari apa sih keanekaragaman hayati yang ada di sekitar rumahnya, di sekitar sekolah, di sekitar kampungnya, lalu mendiskusikan masalah yang ada serta kemungkinan solusinya. Itu dilakukan pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangan mental serta kognisi murid. Dengan demikian, murid akan merasa memiliki pengetahuan tersebut dan merasa perlu untuk menjalankan solusi-solusi yang mereka bahas bersama. Mereka akan mengenal alam, lingkungan di sekitarnya yang pada akhirnya diharapkan akan menghormati proses alam yang terjadi. Sekian.